Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafar. Ya Allah, ya kaula neruskeun katerangan kamari kaula nyieun nu ngaranna manusia. Manusia nyaeta anu disebut nu geus mengenal jati dirina, disebut makna ta marifatullah, nu nya nurullah, sinya sifatullah, sianya sirullah. Ta kaula ieu nerangkeun anu disebut sir. Tah sirullah teh mun cara urang mah rasa kolbu hati urang selalu tersambung sama Allah. Rasa hati kita selalu tersambung sama Allah, dan kebungahan rasa cinta kita yang ada di seluruh alam dunia ini. Misalnya kita senang musik, kita senang makanan, senang hiburan apa, tidak bisa mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah itu maksudnya sirullah itu. Ketika sirullahnya ini udah menang ya dari urusan dunianya, nah rasa ini dia akan mencari terus Tuhan. Nah dia ketemu nanti Tuhannya. Kalau sirullahnya sudah hidup, nah itu ketika dia membaca ayat suci Al-Quran, kolbunya ikut serta, sholatnya ikut serta, kolbunya, ruhnya, Al-Quran itu akan ketemu mukjizatnya yang disebut rahasianya. Nah makanya gimana caranya supaya kita ketemu rahasia daripada intisarinya kita mengaji, itu harus ketemu khusyuk. Nah khusyuk itu bagaimana kata supaya kita khusyuk? Khusyuk itu kuncinya kita harus pasrah. Ketika kita sudah memasrahkan segala sesuatunya, urusan hidup kita, mati kita, rezeki kita, semuanya diserahin semua kepada Allah, insya Allah kita ketemu khusyuk. Nah dan kita akan ketemu ruhnya ibadah. Dan setelah ketemu ruhnya ibadah, ibadah itu tidak jadi suatu kewajiban lagi, tapi suatu kenikmatan dalam hal ibadah. Nah di sini sampai ketemu nikmatnya ibadah. Nah setelah kita merasakan nikmatnya ibadah, kita akan ketemu yang namanya sifat Allah. Sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dari kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mahanya mah punya Allah, manusia nggak ada yang kuat, tapi pengasih penyayangnya ada di diri manusia. Bisa kita saling sayang menyayangi kepada makhluk, kepada contohnya jangan sekali-kali kalau ada binatang semut yang makan susu tumpahan, nah kita bunuh, jangan. Kalau kita lagi bebersih nyapu gitu, ada kucing ngagokan, ulah ditajong, ulah jangan, karena jauh dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pengen ketemu mujizatnya Bismillahirrahmanirrahim, ngaji sampai dalam-dalamnya, sampai isi-isinya, harus dijalanin itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Di mana kita nyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kun fayakun rahasianya, karena ada di huruf ba itu, ba titiknya di bawah. Makanya kamu nanti kalau istilahnya kewenehan atau pas lagi diijabah oleh Gusti Allah, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu niat pergi ke Mekah, lagi pergi ke haji, insya Allah udah ada di sana. Disebutnya imuras jeleg kalau cek orang Sunda mah, di mana ya rasa, ras
Jelek geus aya di ditu ketika membaca bismillah. Nah, kalau kita mau ngaji terusin lagi, kita ambil intisarinya aja dulu ya semuanya. Nanti satu-satu bisa kita kupas ya. Nah, kita terusin lagi ketemu zatullah. Nah, zatullah itu zatnya Allah. Zatnya Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya atau ciptaannya yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini. Jadi Allah itu bukan ini, bukan itu, bukan di sana, bukan di sini. Nah, itu yang disebut laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamakan seperti makhluknya. Adapun ketika seseorang sudah ketemu ngajinya sampai zatnya Allah itu apa? Misalnya Allah itu maha hidup, nah, Allah itu maha kekal, nah Allah itu berdiri sendiri. Nah, contohnya Nabi Khidir alaihissalam, beliau sudah ketemu ngajinya sampai zatnya Allah, makanya beliau umurnya panjang. Nah, beliau tahu jalannya pulang, kapan dia harus pulang. Kalau udah ada perintah dari Allah, dia udah tahu. Makanya ketika kamu sakaratul maut, ketika kamu meninggal, jangan ketika dijemput, jangan dicabut nyawanya, tapi dijemput sama malaikat Israel. Nah, atas perintah Allah. Nah, ketika ada yang datang kepada diri kamu, tanya dulu, jangan main ikut aja. Sebab takutnya itu jin nyamat-nyamat jadi malaikat. Jadi kamu temuin dulu Tuhan, temuin dulu Allah. Ya Allah, apakah benar saya udah waktunya saya pulang? Nah, kalau sudah waktunya pulang, kata Gusti Allah, pulang kita. Kalau belum, ya jangan. Itu berarti hanya jin yang nyamat-nyamat jadi malaikat. Gitu ya. Nah, itu yang namanya zat. Nah, kita terusin lagi ngajinya. Ini kita ambil singkatnya. Contohnya yang disebut wujud. Nah, wujud itu artinya ada, mustahil tiada. Jadi Allah itu ada, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Makanya kita kalau nyembah harus tahu yang disembah. Nah, di sini rahasianya. Orang sholat tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana, aur-auran. Karena dia belum nyampe nyembah, belum tahu yang disembah. Nah, ketika dia udah nyampe yang nyembah, kenal sama yang disembah, nah itu kolbunya dihadirkan. Nah, disebut ruhnya. Nah, di sini makanya untuk mengenal sampai keberadaan Allah itu ngajinya jangan keluar. Kalau keluar nanti kesasar. Banyak yang kesasar, nyembah-nyembah matahari, tuh nyembah-nyembah patung, atau nyembah-nyembah gunung, nyembah-nyembah laut. Nah, itu ngajinya keluar. Jadi jangan ngaji keluar. Kalau pengen ketemu Allah yang sejatinya Allah, harus ngaji ke dalam. Nah, di dalam situ ada sir, ada kolbu. Nah, cuman untuk masuk ke dalam lagi, saya nggak bisa dijelasin di sini, kecuali kalau ada yang mau nemuin saya, ntar saya kasih tahu. Insya Allah saya jelasin. Nah, setelah kita nyampe ke wujud, nah itu ada kalimat la ilaha illallah. Nah, di situ kenapa disebut kuncinya surga itu la ilaha illallah? Karena tiada Tuhan selain Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Jadi kalau nggak tahu kuncinya, takutnya kita bukannya masuk ke alam yang sesungguhnya, tapi dibawa-bawa tuh ke 7 martabat alam. Itu kan luas. Makanya harus ngerti nanti ngaji 7 martabat alam ya. Nah, dari sini saya teruskan lagi kepada Al-Falullah. Nah, ini geraknya Allah. Ini luar biasa nih. Kalau kita ngaji udah nyampe di Al-Falullah ya, geraknya Allah, kamu nggak akan bisa marah, kamu nggak akan bisa memaki-maki orang, kamu nggak akan bisa nyalah-nyalahin orang. Kenapa saya bicara begitu? Karena hakikatnya pada dasarnya manusia itu semuanya itu bergerak atas perintah Allah. Jangankan kita manusia, malaikat juga bergerak atas perintah Allah, jin, iblis, setan juga atas perintah Allah. Jadi kita kalau ngaji harus langsung, jangan tanggung-tanggung masuk Islam secara kafah. Jangan ini sedikit-sedikit ada pemimpin
salah ngomong dikit langsung dibully, langsung disalah-salahin. Sedangkan dia juga kan manusia, dia juga nggak bakalan salah terus. Kalau salah terus cek orang Sunda mah da lain jurig cenah, lamun bener wae da lain malaikat ya. Apalagi ini sesama pemimpin agama, contohnya ustadz yang satu menjelekkan ustadz yang lain. Nah, apalagi sekarang urusan sanad, ada Habib yang dijelek-jelekin sama turunan dari para wali. Habib menjelekkan turunan para wali juga. Nah itu salah. Kalau dia ngajinya udah nyampe hakikat, dia nggak akan berani menyalah-nyalai begitu. Kalau dia sudah bisa menyalahkan orang, dia harus sudah bisa membenarkan. Apalagi dia sampai mencaci maki manusia. Manusia itu siapa hakikatnya? Manusia itu ciptaan Allah. Nah, kalau manusia dicaci maki, sedangkan itu ciptaan Allah juga yang menggerakkan dia juga Allah, berarti yang marah siapa nanti? Allah. Nah, itulah yang disebut ngaji ketemu sampai ke geraknya Allah. Jadi semuanya juga di muka bumi ini Allah yang menggerakkan. Daun yang jatuh juga Allah tahu, apalagi